Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reva Meilani dari kelas 12 akuntansi. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan secara lengkap tentang SPT tahunan orang pribadi 1770 dan SSP orang pribadi. Kita semua tahu bahwa kewajiban melaporkan pajak itu penting, namun seringkali kita merasa kesulitan dalam prosesnya. Nah, video ini akan memandu Anda langkah demi langkah dalam mengisi SPT dan menggunakan SSP. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan memudahkan Anda dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pada slide ini, kita akan membahas SPT tahunan orang pribadi 1770 dan SSP orang pribadi. SPT Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi 1770 adalah formulir yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan penghasilan, perhitungan pajak terutang, dan pembayaran pajak selama 1 tahun. Formulir ini digunakan oleh wajib pajak dengan penghasilan lebih dari satu sumber, seperti usaha, pekerjaan bebas, atau penghasilan lainnya yang dikenakan pajak. SSP atau Surat Setoran Pajak adalah dokumen resmi yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak ke kas negara. Untuk wajib pajak orang pribadi, SSP digunakan untuk berbagai jenis setoran pajak seperti PPh pasal 25 sebagai angsuran pajak bulanan, PPh pasal 29 untuk pelunasan kekurangan pajak yang dihitung dalam SPT tahunan, serta pembayaran pajak lainnya seperti PPh final atau PPN. SSP merupakan bukti sah bahwa pembayaran pajak telah dilakukan dan menjadi salah satu dokumen pendukung pelaporan pajak di SPT tahunan. Pada slide ini, kita akan membahas fungsi dari SPT tahunan orang pribadi 1770 dan fungsi SSP orang pribadi. Berikut ini adalah beberapa jenis SPT tahunan yang perlu diketahui. Pertama, sebagai laporan penghasilan dan pajak terutang dalam setahun. Kedua, untuk menghitung jumlah pajak terutang berdasarkan penghasilan kena pajak sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Ketiga, sebagai laporan transparan kepada Direktorat Jenderal Pajak mengenai pembayaran pajak wajib pajak. Berikut ini fungsi SSP pribadi. Pertama, sebagai bukti sah pembayaran pajak yang disetorkan ke negara. Kedua, memudahkan pelacakan pembayaran pajak yang telah dilakukan. Ketiga, diperlukan sebagai bukti pendukung dalam pelaporan SPT tahunan. Keempat, menghindari keterlambatan atau kesalahan pembayaran pajak. Pada bagian ini, kita akan membahas jenis SPT tahunan dan SSP orang pribadi. SPT tahunan meliputi yang pertama, formulir 1770 digunakan untuk wajib pajak dengan penghasilan lebih dari satu sumber. Kedua, formulir 1770S digunakan untuk wajib pajak dengan penghasilan lebih dari satu sumber, namun hanya dari gaji. Sedangkan yang ketiga, formulir 1770SS diperuntukkan bagi wajib pajak dengan penghasilan di bawah 60 juta per tahun. Berikut adalah jenis pajak yang terkait dengan SSP untuk orang pribadi. Pertama, PPh pasal 21 pajak atas penghasilan karyawan. Kedua, PPh pasal 25 pembayaran cicilan pajak penghasilan. Ketiga, PPh pasal 29 pajak terutang setelah dikurangi pajak yang sudah dibayar. Keempat, PPh final pajak dengan tarif yang sudah final dan tidak bisa dikreditkan. Kelima, PPh pasal 22 pajak atas pembelian barang dan jasa tertentu. Keenam, PBB pajak atas kepemilikan tanah dan bangunan. Ketujuh, bea materai.
pajak atas dokumen tertentu seperti perjanjian dan kwitansi. Cara menghitung SPT. Untuk menghitung pajak terutang, langkah pertama adalah menentukan penghasilan bruto. Penghasilan bruto adalah total penghasilan yang diterima dalam setahun, termasuk gaji, tunjangan, atau penghasilan dari sumber lain seperti usaha atau sewa. Contoh, gaji bulanan sama dengan 10 juta rupiah, penghasilan setahun sama dengan 10 juta rupiah dikali 12 sama dengan 120 juta. Kedua, menghitung penghasilan kena pajak PKP. Kurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan dan pengurangan lain yang sesuai aturan seperti potongan zakat. Rumusnya, penghasilan bruto strip biaya jabatan strip pengurang lain sama dengan PKP. Contoh, penghasilan bruto sama dengan 120 juta rupiah, biaya jabatan sama dengan 5% dikali penghasilan bruto sama dengan 6 juta rupiah. PKP sama dengan 120 juta rupiah dikurang 6 juta rupiah sama dengan 114 juta rupiah. Ketiga, menghitung PPh terutang. Hitung pajak terutang menggunakan tarif progresif berikut. 0% untuk PKP hingga 60 juta rupiah, 5% untuk PKP 60 juta rupiah sampai 250 juta rupiah, 15% untuk PKP 250 juta rupiah sampai 500 juta rupiah, 25% untuk PKP 500 juta rupiah sampai 5 miliar, 0% untuk PKP di atas 5 miliar. Contoh, PKP sama dengan 114 juta, pajak terutang 0% untuk 60 juta rupiah sama dengan 0. 5% untuk sisa 54 juta rupiah sama dengan 2.700.000 rupiah. Total pajak terutang 2.700.000 rupiah. Keempat, mengurangi dengan kredit pajak jika ada. Kurangi pajak terutang dengan kredit pajak yang sudah dibayarkan melalui potongan pemberi kerja atau setoran sendiri. Contoh, pajak terutang sama dengan 2.700.000 rupiah, kredit pajak bukti potong sama dengan 1 juta rupiah, pajak yang harus dibayar sama dengan 2.700.000 rupiah dikurang 1 juta rupiah sama dengan 1.700.000 rupiah. Kelima, mengisi formulir SPT. Gunakan formulir SPT sesuai jenis penghasilanmu. 1.770, 1.770S atau 1.770 SS. Isikan semua data sesuai hasil perhitungan sebelumnya dan lampirkan dokumen pendukung seperti bukti potong pajak. Keenam, melaporkan SPT ke KPP atau kantor pajak. Setelah formulir selesai diisi, serahkan SPT ke kantor pelayanan pajak KPP secara langsung atau melalui pos. Pastikan data terisi dengan benar dan lengkap. Berikut ini cara pengisian SPT pribadi. Langkah pertama adalah persiapkan dokumen pendukung seperti NPWP, bukti potong pajak, contoh, formulir 1721A1 dari pemberi kerja, data penghasilan lain, serta data harta dan utang untuk dicantumkan dalam SPT. Kedua, pilih formulir SPT yang sesuai dengan kondisi penghasilanmu. Gunakan formulir 1.770 SS jika penghasilan bruto 60 juta per tahun dari satu pemberi kerja. Formulir 1.770S untuk penghasilan 60 juta per tahun dari satu pemberi kerja, atau formulir 1.770 jika memiliki penghasilan dari usaha atau lebih dari satu pemberi kerja. Ketiga, isi formulir SPT secara manual.
Lengkapi bagian identitas dengan data seperti nama, NPWP, dan alamat. Masukkan total penghasilan bruto di bagian penghasilan. Cantumkan pengurang pajak seperti biaya jabatan atau zakat. Hitung pajak terutang sesuai tarif progresif. Lalu masukkan kredit pajak dari bukti potong pajak. Keempat, hitung kewajiban pajak. Jika pajak terutang lebih besar dari kredit pajak, lunasi kekurangan sebelum pelaporan. Jika lebih bayar, kamu bisa mengajukan pengembalian pajak. Kelima, tanda tangani formulir setelah memastikan semua data sudah diisi dengan benar. Keenam, serahkan formulir ke kantor pelayanan pajak KPP tempat kamu terdaftar dan bawa dokumen pendukung untuk validasi. Ketujuh, simpan bukti penerimaan SPT dari KPP sebagai arsip dan bukti sah bahwa kamu sudah melaporkan pajak. Aspek komersial. Pertama, SPT tahunan dan SPT pribadi wajib dilaporkan agar bisnis tetap patuh hukum dan bebas dari denda pajak. Kedua, SSP digunakan untuk membayar pajak penghasilan usaha dan meningkatkan kredibilitas bisnis. Ketiga, pentingnya laporan SPT, meningkatkan nilai perusahaan di mata mitra usaha dan menghindari sanksi administratif dan denda. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk menyimak video ini. Semoga penjelasan tentang SPT tahunan orang pribadi 1770 dan SSP orang pribadi bisa membantu Anda lebih memahami kewajiban perpajakan. Melaporkan pajak dengan benar dan tepat waktu adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.